Jadi Pak, bagaimana Anda pertama kali tertarik dengan usaha briket ini? Oke, pertama kali saya tertarik itu pada saat saya melihat sebuah peluang dari usaha briket ini. Karena untuk usaha briket ini itu kayak semisal saya itu melihat bagaimana kebutuhan pasar terkait arang, persediaan arang. Mungkin seperti itu sih. Mungkin saya memikirkan, wah ini adalah jalan yang bagus untuk saya memulai usaha. Apa yang mendorong Anda untuk memulai usaha ini Pak? Untuk mendorong saya untuk memulai usaha ini yaitu berkat mungkin keinginan ataupun apa ya, semisal kayak di lingkungan saya itu juga terdapat sebuah banyak limbah yang berserakan. Saya memikirkan sebuah ide, apakah limbah ini bisa diolah, terutama di daerah saya, daerah mungkin agak di hutan-hutan, yaitu terkenal dengan limbah yang namanya limbah serbuk gergaji, karena mungkin aktivitas apa ya, sebuah pabrik mebel kayu itu. Nah, saya melihat ada peluang di situ. Di situ ada peluang, saya mau mencoba masuk untuk membuat inovasi terkait briket arang ini. Tantangannya dalam usaha ini apa aja Mas? Untuk tantangan yang dari saya lakukan selama ini yaitu mungkin persediaan bahan yang semakin berkurang karena kita membutuhkan persediaan kayu juga. Jadi untuk persediaan bahan ataupun serbu gergaji ini juga terbatas juga, karena sekarang juga mulai ada persaingan baru di dalam bisnis ini. Apa jenis briket yang Anda produksi? Jenis ini jenis briket alami yang bersumber dari serbuk gergaji kayu Mas. Mungkin Itu apa? dari bahan apa briket Anda yang terbuat? Ya itu tadi, serbuk gergaji kayu itu bahan utamanya. Lalu bahan pendukungnya seperti perekat yang itu rahasia dapur. Serbuk gergaji kayu itu kami dapatkan dari limbah-limbah seperti tukang kayu yang daripada tidak dimanfaatkan secara maksimal, mending kita manfaatkan sebagai produk briket ini. Begitu Mas. Mungkin bisa dijelaskan terkait bagaimana proses pembuatan briket Anda? Proses briket ini ada 4 tahapan. Dari awal kita mencari bahan-bahan seperti briket, bahan perekat, dan batu bara. Lalu tahap yang pertama kita pengarangan, namanya proses pengarangan. Itu proses pengarangan itu yang briket serbuk gergaji itu kita bakar dulu hingga menjadi arang. Lalu proses yang kedua itu pencampuran dengan perekat. Perekat yang kita pakai ini tidak bisa kami paparkan karena rahasia dapur. Yang bisa kami paparkan itu perekatnya seperti batu bara, ada tambahan batu baranya. Lalu tahap yang ketiga ada pencetakan dengan mesin. Yang keempat lalu tahap pengeringan, drying di bawah sinar terik matahari. Begitu Mas. Oke, mungkin keunikan apa yang didapat dari produk briket itu? Briket kami ini lebih tahan lama daripada briket lain. Lebih tahan lama, lebih tidak menghasilkan abu atau asap yang berlebih, dan bisa digunakan lebih dari 5 kali. Siapa target pasar Anda untuk penjualan briket ini? Untuk target pasarnya, kami target utamanya bagi para pecinta camping atau pecinta lingkungan yang seperti pendaki gitu loh Mas. Pendaki gunung atau camping yang di pantai. Lalu target pasar yang kedua seperti toko-toko warung makan atau pedagang kaki lima, contoh pedagang sate gitu Mas. Mungkin bagaimana strategi pemasaran briket ini, dan mungkin saya tanya lagi terkait harga. Berapa harga untuk per kilo dari briket ini? Untuk harganya kami jual di harga 31.000 per kilo Mas. Untuk pemasarannya, market utama kami adalah toko online seperti toko oranye dan toko hijau. Lalu mungkin juga kami jual di toko-toko
kelontong atau toko-toko fisik seperti toko perlengkapan camping gitu Mas. Baik, terima kasih. Bagaimana Anda mengelola dana operasional pada bisnis briket ini? Dimulai dari proses produksi, yaitu yang mencakup pengumpulan bahan baku, pengolahan menjadi briket, dan pengemasan produk. Yang kedua, memastikan kualitas produk yang dibuat dan melakukan kontrol kualitas yang ketat. Yang ketiga, yaitu pengelola logistik dan distribusi briket ke pelanggan, termasuk manajemen persediaan dan pengiriman. Yang ketiga, strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik melalui offline atau online. Bagaimana Anda menghasilkan keuntungan dari bisnis briket ini, Pak? Mungkin dari penetapan harga agar bisa bersaing pada produksi briket-briket lain dengan harga yang mungkin dibilang bisa murah. Kemudian mengoptimalkan proses produksi untuk mengurangi biaya. Yang ketiga, menawarkan berbagai jenis briket agar bisa menjangkau masyarakat luas dan mengoptimalkan fungsi dari penjualan. Yang ketiga, menjangkau pasar baru baik di dalam negeri maupun bahkan di luar negeri. Apa rencana kedepannya untuk bisnis briket ini, Pak? Mungkin mengembangkan produk baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang kedua, mungkin menambah kapasitas produksi. Kemudian atau yang ketiga, menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan untuk memperluas jaringan. Dan yang terakhir mungkin mendapatkan sertifikasi yang relevan untuk memastikan standar kualitas dari briket yang kita buat. Baik, terima kasih. Bagaimana usaha briket Bapak membantu masyarakat sekitar, Pak? Untuk mungkin kalau bisnis briket ini membantu masyarakat sekitar itu dalam segi pengolahan limbahnya. Jadi ketika saya itu menemui salah satu warga itu beliau berbicara bahwasannya kami ini resah, Pak, bahwasannya ini limbah serbuk gergaji ini tidak ada pengolahannya, tidak ada tempat pengolahannya dan harus kita buang. Itu mungkin saya langsung terpikirkan bahwasannya inilah peluang bisnis yang sebenarnya. Untuk dampak lingkungannya, Pak, dari usaha briket Anda ini gimana, Pak? Dampak lingkungan ya, lebih ke dampak lingkungan itu kalau menurut saya ya mungkin kita bisa berpikir bahwasannya ketika kita membuang sebuah limbah itu bagaimana caranya kita bisa berpikir bahwasannya limbah ini harus diolah menjadi apa. Pada saat limbah serbuk gergaji ini terlalu membeludak, nantinya bahwasannya kita juga akan diberikan dampak lingkungan yang sangat kita sendiri yang akan kena terkait dampak lingkungan dari limbah serbuk gergaji ini. Salah satunya mungkin kayak sesak nafas ataupun ada misal kita berada di dekat limbah serbuk gergaji ini banyak resiko terkait penglihatan juga, mata juga bisa kena. Mungkin dampak lingkungan yang saya berikan itu juga cukup membantu untuk masyarakat sekitar. Yang terakhir, Pak, bagaimana inovasi usaha ini agar berkelanjutan? Mungkin untuk inovasi saya yaitu lebih mencampurkan bahan-bahan yang ramah lingkungan dari usaha briket ini. Jadi mungkin saya akan bahan pokoknya itu dari limbah serbuk gergaji ini, tapi mungkin nanti akan saya campurkan terkait mungkin dari tepung ataupun proses-prosesnya itu yang lebih ramah terhadap lingkungan. Jadi kita berpikir bahwasannya kita seminimalisir mungkin mengurangi produk-produk kimia dan menggantikannya dengan produk-produk yang ramah lingkungan. Dan untuk mungkin saya
kedepannya ini saya lebih tertarik kepada ekspor. Jadi kita produksi itu untuk ekspor ke luar negeri ya, karena saya juga melihat peluang besar di sini terkait ekspor dan impor ini. Baik Pak Deli, terima kasih. Siap.